bagaimana tahu identitasnya seperti apa, identitas yang kita bentuk kemudian kita wujudkan dalam perilaku-perilaku, dan dari perilaku-perilaku itu kita jadikan kebiasaan-kebiasaan tertentu sehingga kemudian kita beneran bisa menjadi seorang salesman yang hebat, salesman yang tangguh, salesman yang pantang menyerah, kemudian juga kita berani memberikan nilai tambah. Kenapa saya katakan berani? Karena memberikan nilai tambah itu memang perlu komitmen di situ. Dan itu juga perlu eksekusi untuk memberikan hal lebih yang bisa kita berikan kepada customer. Kita bisa mulai melangkah kepada 7 step of selling ya. Jadi 7 langkah selling, 7 langkah penjualan. Ini saya mengambilnya dari Kotler ya dengan sedikit modifikasi ya. Jadi ada 7 langkah selling, 7 langkah penjualan. Yang pertama adalah prospecting. Kemudian yang kedua adalah approaching atau approach. Prospecting itu adalah mencari prospek, kemudian approaching itu melakukan pendekatan, kemudian yang ketiga adalah probing. Probing itu menemukan masalah atau persoalan yang dihadapi oleh customer. Kemudian yang keempat itu adalah presentation. Anda bisa group presentation kalau misalnya menjualnya B2B, atau bisa juga one-on-one presentation kalau menjualnya B2C ya. Kemudian yang kelima adalah handling objection. Kita coba mengelola dan mengatasi keberatan-keberatan dari customer. Kemudian yang keenam adalah closing. Dan yang ketujuh adalah follow up atau tindak lanjut. Bapak Ibu boleh perhatikan di sini, ini ada bukan merupakan tahapan dari selling secara langsung, tapi dia mempengaruhi tahapan selling itu adalah database customer. Database customer. Jadi aktivitas selling tentu akan lebih mudah kita lakukan kalau kita punya database customer ya. Database customer, orang-orang yang akan kita hubungi, orang-orang yang perlu saya jadikan prospek, orang-orang yang perlu saya deketin itu sudah ada database customer. Nah, ini yang dimiliki oleh salesman-salesman yang senior atau penjual-penjual yang tetap eksis meskipun saat COVID kemarin, karena database customer-nya banyak sekali sehingga pada saat beberapa customer itu turun daya belinya, dia masih punya customer-customer yang lain ya, yang bisa membantunya untuk melakukan transaksi penjualan. Nah, kalau kita berada di industri yang baru atau kemudian kita menjadi orang baru di satu perusahaan, tentu database itu tidak bisa kita miliki, maka mau nggak mau memang ini menjadi proses kerja berikutnya ya. Kita menemukan prospek, kemudian prospek itu kita ubah menjadi buyer, buyer kita ubah menjadi customer, baru kemudian database customer itu kita miliki, database customer itu kita punyai. Mari kita lihat masing-masing tahapan-tahapan dari 7 step of selling ini ya. Yang pertama adalah prospecting. Apa itu prospecting? Prospecting adalah kegiatan mencari dan menemukan customer baru. Kegiatan prospecting adalah kegiatan mencari dan menemukan customer baru. Baru tentu saja bisa dalam arti benar-benar customer baru, atau dia itu customer lama yang jarang Anda hubungi, kemudian dia sudah menjadi idle account, kemudian Anda hubungi lagi supaya dia membeli produk Anda, atau juga bisa jadi dia customer yang membeli produk A, kemudian Anda ganti menjadi customer yang membeli produk B. Ini yang dimaksud sebagai prospecting. Jadi kegiatan mencari dan menemukan customer baru. Nah, saat ini prospecting mungkin lebih banyak dijalankan secara online ya, karena memang teknologinya sudah bisa mensupport itu, kemudian juga ada batasan-batasan ya, kita tidak bisa berinteraksi secara fisik dengan banyak orang, maka kemudian kegiatan untuk mencari dan menemukan customer baru itu kita jalankan, idealnya tentu secara offline maupun secara online. Nah, saya mengistilahkan, ini kebetulan kita ikut berduka cita dengan musibah itu ya, kapal selam Nanggala 402 itu ya. Kalau di dunia penyelamatan bencana itu kan ada search and rescue ya, tim SAR ya, teman-teman dari tim SAR. Tapi kalau salesman ini kan pekerjaannya adalah search and find customer. Jadi bukan mencari dan menyelamatkan orang, tapi adalah mencari dan menemukan customer. Selalu pekerjaannya seperti itu. Jadi bagian-bagian dari penjualan, prospecting, mencari, menemukan customer, selalu perlu dijalankan oleh seorang salesman, karena itu menjadi langkah awal sebelum proses-proses selanjutnya dia kerjakan. Nah, sorry, kok lepas ini? Oke. Ini 5 wilayah prospecting, sebenarnya ada banyak, tetapi kita bisa fokus ke 5 wilayah ini. Yang pertama, prospecting itu ke satisfied customer. Jadi memang lebih nyaman, kemudian lebih enak kalau kita punya data customer yang puas dengan produk kita, itu satu, atau customer yang puas dengan perusahaan kita, itu dua, atau customer yang puas dengan diri kita, dengan layanan yang kita berikan.
Itu juga bisa didekatin dengan cara seperti itu. Nah, satisfied customer ini, customer yang dulunya puas dengan kita, atau dengan produk kita, atau dengan perusahaan kita, kombinasi ketiganya akan lebih bagus lagi, puas dengan kita, puas dengan produk kita, dan puas dengan perusahaan kita, itu kita deketin lebih dahulu, kita prospek lebih dahulu. Pak, 2 tahun lalu Bapak bergabung dengan kami, Bapak kemudian membeli salah satu produk kami, ini kebetulan kami ada produk baru nih Pak. Nah, satisfied customer itu lebih punya daya terima yang tinggi. Karena apa? Karena dia sebelumnya puas dengan produk sebelumnya, atau puas dengan layanan yang diberikan oleh perusahaan kita, atau bahkan puas dengan kita, kenal dekat dengan kita. Nah, itu satisfied customer menjadi wilayah prospecting yang pertama. Itu sebabnya Bapak Ibu memang tantangannya kalau kita berada di bisnis yang baru ya, atau di industri yang baru, atau di tempat yang baru, sehingga ya jangankan satisfied customer yang lama pun kita juga belum mempunyai database-nya. Kalau kemudian perusahaan mensupport kita dengan database itu lebih bagus lagi, tapi kalau enggak, kemudian kita perlu mencari sendiri, menemukan sendiri, dan mengembangkan sendiri. Kemudian yang hijau ini adalah area customer ya Bapak Ibu ya. Yang hijau baik yang satisfied customer maupun yang idle account itu adalah area customer. Idle account adalah customer yang dulu pernah beli dengan kita tapi sudah lama enggak. Ya, beberapa bulan ini ditanya oleh beberapa salesman otomotif, kemudian ya mereka menanya, Pak, Bapak nggak beli mobil lagi Pak tahun ini? Ya, mereka kemudian berhitung ya, setelah 3 tahun, setelah 4 tahun, saya pernah membeli di showroom itu, kemudian mereka bertanya lagi. Karena mereka sudah memperhitungkan bahwa oke, idle account-nya, waktu tunggunya, mungkin kalau beli produk baru, karena ini otomotif, sekitar 3 tahun lagi, sekitar 4 tahun lagi, kemudian mereka baru bermunculan untuk menawarkan produknya. Tentu masing-masing beda-beda ya, tergantung industrinya seperti apa. Kalau misalnya di saya, di industri konsultasi sekarang ini ya, kemudian di industri pelatihan, ya bisa 1 semester sekali, kemudian saya tawarin lagi untuk misalnya bergabung dengan kami, kemudian membeli produk-produk kami. Meskipun sekali lagi tergantung juga industrinya ya, ada yang modelnya sebulan sekali bisa ditawarin, atau kemudian 3 bulan sekali, atau kemudian ada yang 1 semester sekali. Nah, idle account adalah customer yang dulu pernah membeli produk kita, tapi dalam kurun waktu tertentu, itu dia tidak membeli lagi produk kita. Balik lagi, ya kita perlu punya database customer yang cukup kuat dalam hal ini. Kemudian wilayah prospecting yang ketiga, ya Anda juga sudah tahu Bapak Ibu ya, teman dan kenalan dekat. Ini kalau teman-teman yang dari industri MLM gitu ya, multi level marketing, ini paham banget ya, yang bisa saya deketin pertama kali ya memang teman-teman saya dan kenalan terdekat saya. Tapi meskipun tertulis teman dan kenalan, ini saya menambahkan satu kata, yaitu adalah dekat. Dan memang kenyataannya di lapangan kan seperti itu ya. Teman kita bisa banyak, tapi kalau kita tidak kenal dekat dengan mereka, ya itu tidak menjadi wilayah prospecting yang pertama tentu saja ya. Nanti akan bisa kita prospek tentu iya, tapi kalau dia tidak dekat dengan kita, itu akan menjadi yang paling belakang. Tentu yang kita prospek duluan adalah teman-teman dekat kita dan kenalan-kenalan dekat kita. Nah, ini kemudian menjadi handicap, menjadi kelemahan, mohon maaf, orang-orang yang mungkin teman dekatnya nggak terlalu banyak, atau kemudian dia tidak dipercaya oleh banyak orang. Sehingga dia mulai perlu mengembangkan kedekatan-kedekatan dengan teman-temannya. Kemudian yang keempat adalah komunitas. Ini banyak disebutkan di teknik-teknik selling apapun. Kalau community itu kan kemudian menjadi pintu masuk yang nyaman, kemudian pintu masuk yang enak, karena komunitas adalah sekumpulan orang dengan aktivitas yang relatif sama, relatif homogen, dan mereka sudah cukup intens untuk berkomunikasi satu sama lain. Misalnya apa? Komunitas penggemar fotografi, komunitas goes, komunitas yang berada di komplek tertentu atau berada di profesi tertentu. Termasuk dalam komunitas tentu saja asosiasi itu juga ya. Kalau di dunia profesional lebih ke arah asosiasi itu juga. Karena kalau sekali kita dipercaya oleh satu perusahaan di asosiasi itu, kita gampang sekali dipercaya oleh perusahaan-perusahaan lain yang tergabung dalam asosiasi itu. Atau kalau bermain komunitas masyarakat, ya sama juga. Apalagi kalau informal leader-nya itu sudah join, sudah membeli produk kita, ya kemudian yang lain, member-member komunitas itu akan gampang untuk membeli produk kita. Apa yang bisa kita lakukan kalau belum? Nah, balik lagi kalau belum, tentu kita harus mengembangkan komunitas itu ya. Maka kita membuat komunitas, setup komunitas, kemudian meng-create aktivitas-aktivitas dalam komunitas sebelum kita menjual produk atau jasa kita. Dan yang kelima, itu yang tidak mudah untuk dilakukan memang, tapi mau nggak mau memang di dunia selling kita melakukannya adalah canvassing. Saya setiap hari pun masih melakukan ini.
Dan rasanya setiap orang juga melakukan ini ya. Lu kan Bapak tidak menjual door to door. Iya, tapi kan saya ke perusahaan-perusahaan. Sebenarnya sama saja ya. Kemudian melakukan presentasi itu sebenarnya canvassing. Lebih-lebih kalau mereka itu bukan teman dekat, bukan kenalan dekat, kemudian bukan merupakan satisfied customer, kemudian juga sebelumnya bukan customer saya sehingga bukan idle account, sehingga dia orang-orang baru ya. Saya melakukan canvassing ya. Company visit itu juga canvassing, kemudian juga mungkin bentuknya adalah kalau sebelum bulan puasa itu adalah misalnya apa? Lunch meeting itu sama juga bagian-bagian canvassing yang dijalani. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau ada ide juga dari Bapak Ibu yang lain untuk kita masih sampai di langkah pertama ya untuk prospecting. Jadi ada 5 wilayah prospecting. Yang pertama itu adalah mereka-mereka yang menjadi satisfied customer. Kemudian yang kedua itu adalah mereka-mereka yang menjadi idle account. Idle account juga merupakan wilayah prospecting. Kemudian teman dan kenalan dekat. Setelah teman dan kenalan dekat kemudian adalah komunitas atau community. Kemudian yang kelima itu adalah canvassing. Anda kalau ada pertanyaan boleh menyampaikan lewat kolom Q&A Bapak Ibu ya. Silakan Anda sampaikan lewat kolom Q&A. Kalau nggak ada pertanyaan saya akan lanjutkan. Prospecting sudah, jadi kita sudah memetakan customer kita, kemudian kita sudah mencari dari database yang kita miliki atau kemudian kita mengembangkan sendiri. Kita masuk ke yang kedua, langkah kedua. Nah, tentu saja tidak semua orang kita tembak, kemudian kita anggap sebagai prospek kita, enggak, tapi kemudian kita memilih dan memilah di antara orang-orang yang kita tembak tersebut. Bagaimana pilihan-pilihan itu kita lakukan, apa saja kriteria-kriterianya, tentu kita bisa tentukan dengan empat kriteria ini ya. Yang pertama adalah needs atau kebutuhan ya. Apakah prospek memiliki kebutuhan yang relevan dengan produk kita? Lupa tiap orang kan punya kebutuhan, betul. Tetapi pertanyaannya bukan hanya dia punya kebutuhan atau tidak, tapi apakah prospek itu memiliki kebutuhan yang relevan dengan produk kita. Nah di sini kadang-kadang dalam beberapa hal, prospek itu mengatakan saya tidak punya kebutuhan hal itu, Pak, tapi kemudian kita sebagai penjual, kita sebagai orang yang menawarkan produk atau jasa kepada klien, kemudian melihat konteks-konteks relevansinya. Dalam arti, kalaupun 100% itu nggak bisa disupport, berapa persen saya bisa support? Oke, jadi kalaupun misalnya dari segi sistem, misalnya kemarin ada klien yang bertanya, Pak kami butuh software LMS itu Learning Management System ya, Learning Management System. Dan saya mengatakan mohon maaf Bu, kami nggak menjual itu, tapi yang kami jual adalah kontennya, misalnya seperti itu ya. Jadi yang relevan dengan kami menjual kontennya dan konten kami sudah terbukti ada 150 perusahaan yang pernah mengakses konten kami. Bahwa konten kami perlu dimodifikasi sehingga bisa masuk ke sistem pembelajaran Ibu, ya iya itu iya. Jadi kadang-kadang prospek tidak langsung mengatakan butuhnya itu sesuai dengan kita, tapi kita membutuhkan diskusi, kemudian membutuhkan dialog, kemudian yang lebih tepat lagi, lebih efektif lagi, kita bisa menemukan nih, ini relevannya dengan produk kita di mana ya. Kalau nggak bisa relevan 100%, mungkin relevannya misalnya 90%, 70%, atau 60% seperti itu. Jadi needs yang pertama. Kemudian problem. Apakah problem dari prospek itu bisa diselesaikan dengan adanya produk kita? Apakah problem mereka itu kalau mereka itu menggunakan produk kita, menggunakan jasa kita, bisa selesai dengan produk kita? Tentu saja Bapak Ibu teman-teman, pertanyaan pertamanya adalah apakah kita memahami problem mereka? Jadi teorinya hanya mengatakan analisa prospek dalam hal needs, problem, apakah problem mereka bisa diselesaikan dengan produk kita? Tapi dalam prakteknya di lapangan tentu kita harus memahami problem mereka. Jadi apa yang menjadi problem mereka? Kemudian apakah problem mereka itu bisa kita selesaikan dengan produk atau jasa yang kita miliki? Yang ketiga adalah decision maker. Ini terutama kalau terkait konteks-konteks B2B ya, business to business. Apakah prospek memiliki otoritas dalam pembelian? Jadi kalau di B2B itu sering sebagai salesman ya, atau sebagai seorang penjual ya, kita menjualnya itu tanpa kita paham nih decision maker-nya siapa. Jadi misalnya saya saat ini ya di bisnis pelatihan, di bisnis coaching, di bisnis consulting, ya secara umum mungkin bagian yang bertemu dengan saya adalah mereka-mereka yang di HR atau kemudian di training atau kemudian di human capital seperti itu ya. Tetapi ternyata ada beberapa perusahaan pengambil keputusan terbesarnya adalah bagian procurement. Jadi bagian pembelian misalnya, karena
Kalau di mereka SOP-nya memang mengatakan seperti itu. Itu kita baru bermain dalam hal pembagian departemennya. Nah, seringkali juga yang sering ketemu dengan kita itu bukan yang berwenang untuk memberikan keputusan. Kadang-kadang ada atasannya lagi atau ada atasan-atasannya lagi, misalnya seperti itu. Jadi kita perlu paham siapa decision maker-nya. Kemudian analisa prospek yang keempat adalah budgetnya. Nah, ini kalau situasi COVID, kemudian pandemi tahun 2020, bahkan sampai saat ini juga menjadi concern ya. Apakah prospek memiliki budget atau uang untuk membeli produk kita? Tentu kalau mereka itu punya need, mereka punya problem, kita sudah paham siapa decision maker-nya, kemudian budget mereka berkurang karena misalnya lebih fokus ke hal lain, kemudian kita perlu membuat skema-skema tertentu sehingga produk kita kemudian bisa masuk ke budget mereka, ke anggaran mereka. Tentu kita perlu ada diskusi dengan klien seperti itu. Tapi poinnya, pada saat kita melakukan analisa prospek, kita bisa melihat dari needs-nya, apakah prospek memiliki kebutuhan yang relevan dengan produk kita, kemudian problemnya, apakah problem mereka bisa diselesaikan dengan produk kita, yang ketiga adalah decision maker-nya, apakah prospek memiliki otoritas dalam pembelian, kemudian yang keempat, anggaran atau budget, apakah prospek memiliki budget atau anggaran atau uang untuk membeli produk kita.